Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pratama dengan NIM 20044116399. Jurusan Teknik Informatika Universitas Cokroaminoto, Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Alim Surya Saruman, Eskom MPD, selaku dosen mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat mengenai jaringan komputer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemampuan rahmat dan hidayatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul jaringan komputer. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Latar belakang adanya jaringan komputer atau internet. Zaman sekarang kebutuhan manusia dalam akses data semakin meningkat. Ini disebabkan adanya pola pergeseran hidup manusia ke arah yang lebih berkembang dengan pemanfaatan komputer. Hal ini dapat terfasilitasi dengan cepat, akibatnya akan terjadi keefisienan waktu, biaya, dan resource, sehingga akan menghasilkan output yang optimal. Di sisi lain, kebutuhan akan akses data ini terhalangi oleh adanya jarak dan waktu. Terkadang kita membutuhkan akses informasi saudara kita yang berada di negara yang berbeda. Adanya jaringan komputer, hal ini bisa teratasi. Bahkan hanya jarak akan perbedaan waktu pun dapat diakses. Misalkan ketika kita menginginkan informasi yang telah lalu, internet dan World Wide Web atau WWW sangat populer di seluruh dunia. Banyak masyarakat yang membutuhkan aplikasi yang berbasis internet seperti email dan akses web melalui internet. Sehingga makin banyak aplikasi bisnis yang berkembang berjalan di atas internet. Nah, kemudian apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware atau software, menciptakan sebuah sistem yang dapat dengan mulus untuk membuat sebuah jaringan switch dan router, menggunakan protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir kadang disebut host dalam jaringan memiliki pengenalan unik, seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware. Hardware jaringan. Sebuah jaringan perangkat juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless untuk jaringan yang menggunakan kabel. Kita mungkin membutuhkan optical fiber, coaxial klep atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur jaringan wireless termasuk dalam kategori jaringan yang menggunakan koneksi data near kabel untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio, seluler, microwave, dan satelit jaringan. Jaringan dapat diatur menjadi private atau publik.
Jaringan private biasanya Jaringan private biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Yang pertama adalah jaringan komputer. Prinsip dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program penggunaan bersama. Perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Awalnya networking atau jaringan komputer adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Sambungan jaringan komputer di PC ditemukan oleh Dr. Robert M. Metcalfe pada tahun 1976. Diberi nama Ethernet. Komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu yang pertama komponen hardware. Personal komputer atau PC, network internet, card atau NEC, kabel topologi jaringan, dan kabel topologi jaringan. Kemudian komponen software, yaitu sistem operasi jaringan, network, adapter, driver, protokol jaringan. Protokol jaringan. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadi komunikasi. Ada 3 protokol yang dikenal di jaringan komputer. Yang pertama, NetBEU atau NetBIOS Extend User Interface, menggunakan aturan penamaan dengan 16 karakter, di mana 15 karakter atau nama di karakter untuk tipe dari entity. NetBEUI tidak memiliki kemampuan routing, sehingga jaringan dengan NetBEUI bersifat lokal atau tidak bisa menghubungkan dua jaringan NetBEUI. Yang kedua, IPX atau SPX, Internet Sequencing Packet Exchange, merupakan pengembangan dari NetBEUI dengan penambahan kemampuan routing dan remote console. Yang ketiga, TCP atau IP, Transmisi Control atau Internet Protocol, menggunakan aturan penamaan dengan beberapa angka numerik yang dipisah dengan titik dot desimal. TCP atau IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan karena dorongan dari kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP atau IP. Kemudian area jaringan komputer. Area jaringan komputer ditentukan berdasarkan jarak jangkauan dan kebutuhan peralatan yang digunakan seperti repeater, break, router, atau gateway. Yang pertama, jaringan komputer lokal atau LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor, maupun sebaliknya.
Yang kedua, jaringan komputer metropolitan atau MAN, MAN, adalah sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misal perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN merupakan gabungan jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gedung saja. Yang ketiga, jaringan komputer skala luas atau WAN. Jaringan WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar yang dapat menghubungkan banyak komputer melalui jarak jauh. Perlu Anda ketahui bahwa luas cakupan yang dapat dijangkau oleh jaringan WAN adalah antara kota hingga bahkan satu negara. Jaringan WAN biasanya sering digunakan dalam bidang bisnis profesional untuk menghubungkan jaringan kantor mereka. Yang B, ada model OSI. Gambaran umum referensi OSI adalah sebuah badan multinasional yang didirikan pada tahun 1947 yang bernama International Standard Organization atau disingkat ISO sebagai badan yang melahirkan standar-standar internasional. ISO ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI, Open System Interconnection. Tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan. Pada hardware dan software di tingkat underlying, Open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi dapat memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi sesuai dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularity dapat dibongkar pasang. Modularity mencakup pada pertukaran protokol di level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan atau fungsi dari level lainnya. Dalam sebuah layer protokol, saling dipertukarkan dan memungkinkan komunikasi terus berlangsung. Pertukaran ini berlangsung didasarkan pada perangkat keras hardware dari vendor yang berbeda dan bermacam-macam alasan atau keinginan yang berbeda. Model OSI disusun atas 7 lapisan fisik. Lapisan yang pertama ada data link, lapisan yang kedua network, lapisan ketiga transport, lapisan keempat sesion, lapisan kelima presentasi, lapisan keenam presentasi, lapisan keenam aplikasi, lapisan ke-7. Pada TCP atau IP. TCP atau IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian lapisan pada TCP atau IP tidak cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP atau IP hanya dibuat atas 4 lapisan saja, yaitu networking access layer, internet layer, transport layer, dan application layer.
Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP atau IP mencakup 3 lapisan OSI teratas. Protokol TCP atau IP hanya dibuat atas 4 lapisan saja, yaitu networking, access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP atau IP mencakup 3 lapisan OSI teratas. Khususnya layer keempat, protokol TCP atau IP mendefinisikan 2 buah protokol networking, internet working protokol atau IP. Namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. D. Media transmisi wire atau kabel. Secara garis besar ada 2 kategori media transmisi, yaitu grounded atau terpadu dan ungrounded atau tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu maksudnya media transmisi yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik melalui materialnya, contoh kabel, twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Media ungrounded mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhananya halnya adalah gelombang radio seperti microwave, wireless mobile, dan lain-lain. Media transmisi. Contoh media transmisi kabel atau wire ada twisted pair, koaksial, fiber optik. Dan contoh media transmisi tanpa kabel atau wireless ada microwave, satelit microwave, radio, infrared. Media transmisi wireless merupakan suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Media ungrounded atau wireless ini memanfaatkan sebuah antena atau transmisi di udara, ruang hampa udara atau air untuk transmisi. Antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media, biasanya udara. Sedangkan pada penerima sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. F. Gateway atau gerbang jaringan. Secara umum, gateway atau gerbang jaringan merupakan perangkat yang digunakan untuk saling menghubungkan antara jaringan komputer antara satu komputer dan komputer yang lainnya. Biasanya memakai protokol komunikasi berbeda, sehingga diperlukan gateway untuk dapat mengirimkan data kepada komputer lain yang berbeda protokol. Fungsi gateway. Yang pertama sebagai protokol converting. Gateway dapat menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer lain dengan protokol yang berbeda untuk dapat menghubungkan dua jaringan dengan protokol yang berbeda. Inilah gateway. Harus memiliki kemampuan untuk melakukan konversi protokol sehingga dua protokol yang berbeda ini dapat saling dikaitkan atau dihubungkan. Sebuah gateway jaringan merupakan sebuah sistem internet working yang mengkoneksikan dua jaringan dalam waktu yang sama dan dapat dikonfigurasikan dalam sebuah perangkat lunak atau software. Jaringan gateway ini dapat beroperasi dalam sebuah tingkat yang ada pada model lapisan OSI atau yang disebut juga dengan Open System Interconnection. Fungsi yang kedua, memudahkan akses informasi. Tanpa gateway,
jaringan komputer dan protokol yang berbeda tidak akan dapat dihubungkan satu sama lain. Ketika ini terjadi, maka sudah pasti bahwa sebuah jaringan komputer tidak akan mampu melakukan akses informasi dari komputer yang lainnya. Fungsi yang ketiga, hardware sharing. Bagi pemakai hardware secara bersama, bagi pakai hardware secara bersama-sama, contoh dari penerapannya adalah penerima printer server, di mana satu buah printer dapat digunakan secara bersama-sama oleh klien dalam jaringan. Kesimpulan yang saya dapat dari makalah ini atau penjelasan dari makalah ini, yang pertama, jaringan komputer adalah fasilitas untuk mengakomodasikan para pengguna komputer agar dapat saling berhubungan satu sama lain. Melalui jaringan, pengguna dapat saling bertukar file, pemakaian bersama atau sharing resource, suatu perangkat keras, bahkan menggunakan kontrol komputer lain dari jarak jauh. Yang kedua, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi, surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau perambahan web. Tujuan dari jaringan komputer agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Yang ketiga, dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun NIC kabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak. Sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ini membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, baik, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksi. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.